Maka sampean nek gak mampu amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dengan hal keadaan, sampean kan berdosa. Melihat kemungkaran gak mampu apa-apa nggih. Ya minimal ketika apa melihat ya sudah kita mengingkari itu paling minimal ya. Dan kita tidak mampu, jangankan mengingkari. Orang sekarang kan gak mengingkari. Wong ana wong pacaran malah didelok dia seneng disoteng. Kan ujine gak mengingkari, dia sebenarnya malah berdosa. Terus ana wong gak apa misalnya ning dalan-dalan ana wong sing gak berhijab, apakah dia mengingkari? Enggak, malah senang kan? Malah ning dalan jarak misalnya jarak berjalan ning pasar ben roh wong itu ayu-ayu kan misalkan, itu kan jenenge enggak mengingkari. Maka dia malah semakin berdosa ketika tidak mampu itu. Mulane ning kene syarat ulama dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Dia paling tidak mengingkari. Ketika dia mengingkari ya dia menghindar itu. Minimal dia menghindar itu. Enggak berdosa. Itu kan batas minimal mengingkari. Mengingkari dalam arti di hatinya ada kebencian terhadap orang yang membuka aurat. Tapi kenyataannya kan ketika jiwa itu tidak dipupuk dengan amal soleh, jiwa itu lapar dari makanan yakni amal soleh, itu pasti jiwa itu melihat maksiat itu senang gitu. Nek sampean ngrasa roh wong gak jilbaban, roh wong gak nutup aurat merasa senang, itu tandanya jiwane sampean itu lagi lapar gitu. Coba sampean benar-benar beribadah khusyuk, menghadap Allah terus sampai benar-benar jiwa itu kenyang, sampean roh kemaksiatan itu akan benci di dalam hati. Nah, maka itu kategori kita bisa melihat diri kita sendiri, apakah kita benci melihat kemungkaran atau tidak, itu tandanya bahwa jiwa kita itu kenyang atau tidak. Ini sampean ibadah kurang, pasti malah merasa senang, roh wong buka aurat senang. Coba sampean rasakan nanti setelah ini banyak dari kita ketika melihat kemaksiatan itu masih senang. Coba sampean berusaha minimal bangun malam, sholat malam. Bangun tidur sebagai tak sampaikan kemarin, karena kenapa kita senang kemaksiatan ya karena itu masih ada ikatan setan. Mulanya ketika bangun tidur kita berdoa, bangun tidur maka lepaslah satu ikatan setan gitu. Itu kan masyhur itu. Ketika kita tidur kan diikat 3 ikatan. Diikat tiga ikatan setan. Ketika bangun tidur kita baca doa setelah tidur maka ikatan itu akan terputus. Ketika kita berwudu ikatan yang kedua terputus. Ketika kita sholat ikatan ketiga itu terputus. Maka keterangan Nabi setelah pagi harinya setelah itu dia akan giat, akan bersemangat hidupnya. Giat dalam arti apa? Berbuat kebajikan. Tapi ketika bangun tidur tidak berdoa, tidak berwudu, bangun tidur tidak berdoa, maka di siang harinya dia akan menjadi pemalas. Dia malah senang berbuat maksiat. Roh kemaksiatan dia akan senang. Minimal diawali dari amal soleh, yakni bangun tidur berdoa, terus kemudian sholat itu minimalnya. Terus ditambah dengan bacaan Al-Quran, dengan dzikir-dzikir. Insya Allah kalau jiwa ini sudah kenyang, pastilah kita melihat kemaksiatan itu akan ingkar itu. Mulanya kita bisa metani awake dhewe sampean ini saya seneng, tandane sampean ini saya lapar gitu. Jiwane saya lesu. Jiwane saya lesu. Dan itu bisa dirasakan nanti jenengan benar-benar ibadah itu fokus, nanti bisa merasakan kebencian terhadap kemungkaran itu datang dengan sendirinya. Itu enggak bisa ya kalau aku benci, enggak bisa, hati itu enggak bisa dibohongi. Roh maksiat seneng enggak bisa dibohongi. Itu nandakno jiwanya memang lapar itu. Mulane orang-orang yang para ulama dulu bahkan ngantek melihat seorang wanita yang misalkan tidak menutup aurat pun tidak merasa apa-apa itu. Karena apa? Keimanannya sudah dalam. Jiwanya sudah kenyang dengan kebaikan. Roh seperti itu dia tidak terangsang malah. Kalau kita misalkan masih terangsang, masih senang gitu, malah golek kesempatan mencari. Nah, itu dipertanyakan kita ini sebenarnya jauh dari para ulama yang dahulu gitu. Ngoten nggih.